Halo semuanya, nama saya Francisca Dawayanti Kusumawardani dengan NIM 652018-037 dan hari ini saya akan melakukan praktikum kimia permukaan yang topiknya adalah pengaruh penambahan surfaktan terhadap tegangan permukaan cairan. Sebelum kita melakukan praktikum, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu tegangan permukaan. Di sini saya ambil salah satu contoh, yaitu seekor semut yang sedang berada di atas permukaan air, seperti pada video ini. Jika dilihat dari istilahnya, mungkin kita sudah dapat membayangkan maksudnya. Menurut teori, tegangan permukaan adalah salah satu dari sifat permukaan cairan, di mana permukaan cairan tersebut cenderung mengurangi luas permukaan seminimum mungkin akibat gaya adhesi molekul-molekul cairan, sehingga pada permukaan cairan seolah-olah membentuk suatu lapisan membran yang elastis. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada permukaan cairan terjadi interaksi antara molekul sejenis atau disebut adhesi yang lebih kuat dibandingkan interaksi antar molekul di bawah permukaan cairan. Jika dicontohkan pada segelas air, setiap molekul air yang ada di bawah permukaan air saling berinteraksi dengan molekul air lainnya di setiap sisi. Namun berbeda dengan yang ada di permukaan, karena tidak ada molekul air lagi di atasnya, maka satu molekul hanya dapat berinteraksi dengan molekul air di samping dan di bawahnya, membuat interaksi antar molekul lebih kuat, memperkecil celah antar molekul, dan memiliki resultan gaya ke bawah. Inilah sebabnya permukaan suatu cairan dapat disebut sebagai suatu lapisan membran, dan karena adanya lapisan ini, semut yang ada dalam video sebelumnya dapat bergerak di atas permukaan air dan tidak tenggelam. Kuat tegangan permukaan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu penambahan surfaktan. Surfaktan adalah semua senyawa yang secara khusus menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan padatan. Ketika surfaktan ditambahkan ke dalam suatu cairan atau larutan, interaksi antara molekul-molekul air atau ikatan hidrogen diputus, sehingga melemahkan interaksi dan tegangan permukaan juga jadi melemah. Surfaktan memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai deterjen, pengemulsi, bahan pembusa, dan pendispersi. Contoh surfaktan yang paling sering dijumpai adalah sabun. Karena kita sudah mengetahui apa itu tegangan permukaan dan pengaruhnya dengan surfaktan, mari kita praktekkan teorinya dengan praktikum 1 ini. Lanjut ke praktikumnya. Sebelumnya kita akan lihat alat bahannya apa saja. Pertama di sini kita ada gelas bening. Gelas beningnya ini sudah ada larutan A dan larutan B. Larutan A ini cukup air saja, dan larutan B ini adalah campuran dari air dan sabun colek. Dan sabun coleknya itu hanya 1 sendok makan saja. Kemudian silet, kemudian kita ada sendok, sabun coleknya itu, dan label. Untuk percobaan yang pertama, kita akan membandingkan tegangan permukaan dari air murni dan campuran air dan sabun colek. Pertama kita tegangan permukaan pada larutan A, yaitu air murni. Kita masukkan. Dan sekarang kita akan menguji tegangan permukaan pada larutan B, yaitu campuran air dan sabun colek. Sekarang kita masukkan siletnya dan kita timer. Oke, sekarang siletnya sudah tenggelam, dan ini membutuhkan waktu 1 menit dan hampir 2 detik. Hal ini sudah sesuai dengan teori, yaitu dengan ditambahnya surfaktan, tegangan permukaan pada permukaan air akan melemah, sehingga tidak dapat menahan silet yang telah dimasukkan tadi. Lalu saya akan menjelaskan mengapa silet yang dimasukkan ini tidak langsung tenggelam di dalam air setelah diletakkan di atas permukaannya. Nah, sesuai teori yang telah saya jelaskan sebelumnya,
pada permukaan air dimiliki interaksi antar molekul air di dalamnya yang lebih kuat dibandingkan interaksi antar molekul di bawah permukaan air. Dan karena interaksi yang lebih kuat, maka dari itu jarak antara dua molekul air menjadi lebih rapat, sehingga dapat terbentuk suatu atau menyerupai lapisan membran yang elastis, yang seakan-akan dapat menahan silet yang telah dimasukkan ini. Nah, berbeda dengan larutan air yang telah dicampurkan dengan surfaktan, yaitu sabun, larutan ini telah memiliki tegangan permukaan yang sudah dilemahkan karena efek surfaktan, karena dia merusak interaksi antar molekul, yaitu ikatan hidrogen antara molekul air, sehingga interaksi antar molekulnya melemah, sehingga jarak antar molekul menjadi renggang, sehingga kurang cocok untuk disebut sebagai lapisan membran. Pertama-tama saya akan menguji untuk konsentrasi 1/4 sendok makan sabun colek. Saya masukkan dulu. Nah, untuk konsentrasi terendah, yaitu 1/4, hanya membutuhkan 14 detik untuk silet untuk dapat tenggelam. Kemudian saya lanjut yang 2/4 sendok makan sabun colek. Saya masukkan. Nah, di sini yang konsentrasi 2/4 hanya membutuhkan sekitar 9 detik agar silet untuk tenggelam. Saya lanjut yang 3/4. Nah, untuk yang konsentrasi 3/4 ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu hampir sekitar 1 menit. Kemudian lanjut, saya masukkan silet untuk konsentrasi 1 sendok makan sabun colek. Nah, untuk konsentrasi yang terakhir ternyata cuma membutuhkan waktu 8 detik. Dari hasil data yang telah didapatkan tadi, dapat disimpulkan bahwa dari praktikum ini hubungan antara surfaktan dan tegangan permukaan tidak selalu konsisten. Jika silet yang akan dimasukkan tidak lurus dengan permukaan air, maka salah satu ujung dari silet bisa masuk terlebih dahulu, sehingga sudah merusak tegangan permukaan dari larutan di sini, yang mengakibatkan waktu yang berbeda jauh dan membuat hasil data tidak konsisten. Demikian praktikum saya mengenai pengaruh surfaktan terhadap tegangan permukaan air, dan terima kasih juga bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa.